Oke teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan men-share ya sebuah tips ya, bagaimana mengetahui kira-kira versi Slim yang baru itu fiturnya seperti apa aja, dan apakah kutu-kutu atau bugs atau error yang terjadi di Slim yang sekarang yaitu versi 9.42 sudah diperbaiki atau belum. Oke, langsung aja ya, kita langsung ke sorry, langsung ke TKP. Oke, di sini saya sudah berada di halaman github.com/slim/9bulian. Jadi buat teman-teman yang belum mengetahui apa itu GitHub, jadi GitHub ini adalah website yang menyediakan tempat untuk para pengembang software di dunia yang mau atau menghendaki source code-nya itu dikelola dengan menggunakan aplikasi yang namanya Git ya. Jadi GitHub ini adalah gampangannya adalah rumah di mana para pengembang software itu meletakkan software mereka untuk digunakan atau difungsikan agar bisa berkolaborasi dengan orang-orang lain. Nah, intinya gitu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit fitur-fiturnya. Jadi di sini linknya untuk mengetahui maknanya adalah github.com itu websitenya. Slims ini adalah user ya, user yang digunakan oleh pengembang Slim atau SDC, dan Slim 9 ini adalah nama reponya. Jadi kalau itu diibaratkan github.com ini adalah rumah, Slim ini adalah Slim ini adalah kamarnya, di mana di dalam kamar itu nanti ada kamar lagi yang namanya Slim 9 bulian. Jadi di sini itu banyak, ada nggak cuma Slim 9 bulian, juga ada Slim yang lain ya, atau aplikasi yang lain. Oke, di sini saya akan contohkan Slim 9 bulian. Nah, di sini ada sedikit informasi mengenai apa itu Slim dan lisensinya apa. Sebelumnya sudah saya jelaskan sedikit tentang license ya. Nanti teman-teman bisa baca di pojok kanan atas. Ada 99 orang yang melakukan forking atau membuat cabang baru ya. Kalau teman-teman nonton Doctor Strange ya, dan atau film satunya lagi tuh yang namanya Loki itu yang series, teman-teman akan paham bagaimana percabangan. Jadi ada timeline yang bercabang-cabang. Nah, forking itu sama. Jadi source code Slim nanti ada yang forking, ya istilahnya ngopi deh, ngopi nanti dia di tempat dia, dan seterusnya panjang banget. Terus ada rilis ya, jadi rilis terbaru yaitu, bukan terbaru, yang terkini adalah 942 yang dirilis pada 22 Juni 2021 dan lain-lain. Ada package, ada kontributor, urutan-urutan yang berkontribusi di repositori ini, bahasa yang digunakan dominan di PHP yaitu 55%, kedua dari JavaScript, dan seterusnya sampai XLT. Oke, langsung aja ke topiknya, adalah bagaimana mengetahui fitur-fitur apa yang akan datang di versi terbaru. Untuk mengetahuinya, teman-teman harus pertama masuk ke sini dulu ya. Setelah itu teman-teman akan mendapatkan sedikit informasi bahwa ini ada pembaruan yaitu fix enable bla 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 bla. Jadi si Mas Ido ini selaku pengembang ini sudah memperbaiki beberapa error yang ada di Slim. Nah, tapi pada tanggal 21 Oktober 2021. Nah, untuk mengetahui apa saja perubahan yang sudah terjadi, atau kira-kira yang tadi saya bilang itu fitur apa yang akan dirilis di versi mendatang, teman-teman bisa masuk ke branch atau cabang yang namanya develop. Jadi kalau udah masuk sini, masuknya ke sini. Develop. Nah, nanti tampilannya akan berbeda dengan yang ada di master yang sebelumnya.
dia akan berbeda. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui tentang mengetahui juga ya, mengetahui kira-kira apa saja yang sudah terjadi di repo ini, apa yang dirubah, apa yang dilakukan, itu teman-teman bisa membaca sejarahnya di sini, di commit. Oke. Ada yang namanya ini nih, safeguard dan lain-lain ya. Kalau teman-teman nggak paham, biarkan aja, yang penting tahu, oh ini ada perubahan nih tanggal sekian, siapa yang berubah dan lain-lain gitu. Sini ada Mas Ido, ada Mas Arif dan lain-lain. Nah, terus gimana cara mendapatkan versi yang terbaru tadi? Ya pertama tadi masuk ke sini, terus masuk ke ini branch develop. Nanti teman-teman download yang di sini ya. Oke. Nah, setelah di-download nanti teman-teman ekstrak ke htdoc teman-teman masing-masing. Di sini saya menggunakan menggunakan sejenis SAM dengan versi PHP 7.4. Saya tempatkan di sini di Slims 9 develop strip docker 9 develop. Oke, di sini saya menyimpannya di folder ini ya teman-teman. Nanti teman-teman terserah mau di mana, di htdoc teman-teman. Setelah itu teman-teman klik yang ini ya, get started. Oke, nanti akan muncul sistem requirement di mana teman-teman akan menghadapi beberapa tampilan atau prasyarat yang harus disediakan. Di mana di sini saya mendapatkan prasyarat yaitu minimal versi PHP yang digunakan adalah 8.1. Segera memperbaruinya ya, atau mengupgrade-nya atau menaikkan versinya dari 74 ke 81. Dan seterusnya, kalau ada merah berarti itu ada error, tetapi tidak semuanya ya dibaca lagi. It's optional, kalau ada optional berarti tidak harus ada. Nah, di sini saya sudah hitam semua, artinya oke, nggak ada masalah. Tapi di sini ada sedikit masalah, yaitu versi PHP yang saya gunakan terlalu rendah ya. Nah, gimana caranya? Ya, teman-teman bisa upgrade SAM teman-teman dari versi 7.429 ke 81. Oke, untuk membaca versi PHP pada SAM, teman-teman itu harus memperhatikan bagian ini. Coba bentar, SAM. Ya di sini ya tempat downloadnya. Nah, di sini nih ya kalau teman-teman pakai Windows. Nah, cara membacanya adalah SAM for Windows, artinya nomor ini itu adalah nomor versi PHP yang digunakan. Jadi 7.4 itu sama seperti saya ya, 7.4, 80 dan 81. Nah, nanti teman-teman itu download yang versi ini. Kalau mau coba versi Slim Develop. Ya, Slim Develop. Oke. Nanti download aja di sini terus diinstal. Saran saya jangan dilakukan di komputer yang sering dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Gunakan laptop lain atau PC lain untuk sekedar coba-coba aja. Nanti download dulu ukuran filenya sekian ya. Oke, saya tersendat di sini, tetapi saya punya alternatifnya yaitu menggunakan Docker yang sudah saya siapkan di port 6000 6000 mana? 6005. Oke, sama. Cuma bedanya saya menggunakan Docker di sini dan versi PHP-nya sudah 8.1.5. Oke. Selanjutnya adalah kita next untuk menginstal. Di sini saya menginstal baru. Saya akan menggunakan database dari Dockernya, dimana saya nggak pakai localhost ya. Tapi nanti teman-teman ketika download pakai SAM, biarkan dia tetap di localhost 172.40.20.3. Oke. Di sini misalkan pakai apa ya databasenya? Slims. Oke.
Passwordnya username-nya Slims ya, passwordnya tidak saya tampilkan. Oke, kita cek koneksinya. Oke, jalan, kita next. Nah, di sini ditanyakan apakah ingin menggenerate sampel data. Ya, silakan. Saya menggunakan password seperti biasa untuk uji coba. Admin, kita jalankan ini. Oke, sudah jalan. Sekarang kita ke tampilannya. Oke, terlihat memang sama saja, tidak ada tampilan yang berubah. Masih sama, masih terlihat sama dengan 942, cuma perbedaannya adalah ada di dalamnya. Contoh nih ya, saya kasih gambaran dulu. Nah, masih sama, nggak ada perbedaan yang cukup cukup mungkin dari tampilan nggak terlihat. Oke, sekarang kita akan melihat apa yang baru. Kalau berdasarkan Git ini ya, historinya ini kan banyak tuh. Nah, teman-teman cari yang add. Nah, ini add. Kalau ini jangan. Oh, ini di itunya. Contoh misalkan ini nih di sistem. Nah, ini ada penambahan fitur baru yaitu time zone ya. Jadi time zone ini digunakan untuk teman-teman yang berada di Indonesia tetapi zona waktunya itu ada di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Contoh ada di Sulawesi, Bali, Kalimantan Timur, sampai ke Papua kan itu zona waktunya berbeda ya. Nah, itu teman-teman bisa ganti dari Jakarta ke Jayapura. Itu kalau yang Indonesia Timur, kalau yang Indonesia Tengah apa ya? Saya agak lupa. Nah, ini listnya di sini ya teman-teman, diklik aja. Nanti cari yang Asia ya. Kalau teman-teman di Asia, kayaknya di Makassar nih. Oke, ini Makassar ya. Nanti diganti aja ke Asia Makassar. Kalau teman-teman berada di Makassar atau di Indonesia bagian tengah. Kalau bagian timur pakai Jayapura. Terus di bawah ada search engine. Artinya search engine ini adalah bagi teman-teman yang pernah bertanya atau mengalami error pencarian dengan judul 3 huruf, misalkan ASI, ibu, terus dia, dan lain-lain yang intinya kurang dari 4, yaitu 1 sampai 3 misalkan, itu sudah diatasi ya dengan menggunakan fitur yang namanya search engine ya. Jadi ini Mas Ido yang buat. Jadi dia by default dia pakai default engine. Nah, kalau teman-teman tetap mau menggunakan yang search biblio engine, maka ganti ke sini nanti disimpan. Tapi bagi teman-teman yang membutuhkan atau apa ya ibaratnya pencariannya itu mau 3 huruf aja gitu, yang 3 huruf tetap keluar, pakainya default engine. Namun nanti ada sedikit intinya untuk data-data sedikit nggak masalah, tetapi untuk data-data yang sudah besar sampai buku sampai ribuan, speed ya, kalau nggak salah saya itu antara dua ini itu berbeda. Pasti lama pencarian waktunya itu lebih cepat yang search biblio ketimbang yang default engine. Tapi itu terserah teman-teman. Oke. Dan selanjutnya ada yang namanya sistem environment. Bukan. Sistem environment setting. Di mana nanti teman-teman bisa melakukan maintenance untuk beberapa kasus. Artinya ketika teman-teman seorang programmer atau ibaratnya orang yang maintenance Slim ini, ketika ada error misalkan mahasiswa, mas error gini gitu. Nah, mode development ini itu digunakan untuk menampilkan apa yang terjadi error yang dialami oleh mahasiswa atau siswa gitu. Misalkan nggak blank putih gitu, nanti kalau teman-teman
ini dari production diganti ke develop, nanti akan muncul gitu errornya. Jadi dari error itu teman-teman bisa menganalisis kira-kira solusinya seperti apa untuk mengatasinya. Lalu di sini ada environment for some IP. Artinya environment develop ini bisa disesuaikan berdasarkan IP address-nya. Nanti di enable aja, nanti disesuaikan di sini. Nah, ini udah ada contohnya. Contoh misalnya gini. Nah, ini untuk developer ya. Jadi untuk teman-teman yang programmer dan lain-lain akan membutuhkan ini. Tapi untuk teman-teman yang di pustakawan atau admin yang mengelola perpustakaan, agaknya ini tidak begitu digunakan ya. Ini khusus untuk pengembangan. Ada juga ini nih, mana sih, email setting ya. Jadi bagi teman-teman yang sebelumnya kesusahan untuk men-setting email, dari sini teman-teman bisa melakukan perubahan atau memasukkan kredensial atau detail akun dari email yang digunakan, misalkan Gmail atau Office 365 dan lain-lain. Dan ada environment lagi. Jadi environment yang di sini dan sini itu berbeda. Yang tadi sama yang di sini itu beda. Kalau yang di sini itu untuk mengetahui bagaimana error yang terjadi saat pengiriman email. Jadi kalau production itu nggak muncul errornya, tetapi kalau dia development dia akan muncul errornya gitu. Dari sini akan dilengkapi terus di save. Oke, sampai di sini. Terus ada lagi yang terus perbaikan itu juga yang setelan hari libur ya, untuk teman-teman yang di sini misal ignore-nya itu ignore bahasa Inggris ya. Ini nih. Ignore find holiday kan dia by default kan disable, artinya hiraukan penghitungan hari libur, matikan ya. Jadi hiraukan berarti kan kalau Sabtu Minggu tetap dihitung. Nah, sedangkan di sini dimatikan. Terus holiday-nya juga holiday. Nah, ini nanti bisa udah diperbarui ya, di sini udah diperbarui oleh Mas Arif Samsudin. Lalu apa lagi ya? Plugin juga nih. Kalau plugin tuh gini nih, misalkan read counter. Nah, kita masuk ke sini. Nanti di bawah itu sudah ada menunya sendiri ya, plugin tuh read counter di sini. Jadi udah nggak nyatu lagi, dia udah bisa ada di sini plugin read counter. Dan masih banyak lainnya, dan juga yang ini nih ya, covernya yang sering bermasalah nih. Di sini sudah diperbaiki, jadi teman-teman sudah bisa untuk sekedar coba-coba aja, nggak apa-apa. Kalau berani untuk production ya silakan, tetapi tidak ada garansi ketika nanti ada error ya. Jangan keluar bilang nih error gimana nih, perbaikin gini-gini ya. Memang tidak ada garansi untuk itu, tetapi suatu ketika akan diperbaiki gitu. Tidak ada garansi, tapi suatu ketika akan diperbaiki. Makanya dengan menggunakan versi develop ini, teman-teman bisa melakukan testing slim versi yang akan mendatang seperti apa. Ketika memang ada bug dan apa-apa, laporkan saja ke GitHub ini. Jadi di sini nih untuk melaporkan tuh, misalkan apa nih, tuh nanti buat nih new issue gitu dan macam-macam. Oke, sampai di sini untuk review. Oh, sorry, masih ada yang perlu dianu. Contoh ya, di sini itu ada yang perbaruan, yaitu misalkan komentar. Sebenarnya jarang banget sih dipakai, tapi ya nggak apa-apa deh. Kok jadi gini nih. Nanti kalau di sini kan ya ada nih member area. Oh ya, bagi teman-teman yang member areanya waktu itu bermasalah, misal passwordnya salah, dia sudah diperbaiki ya, tuh seperti ini. Misalkan kalau salah. Nah, kalau ada seperti ini artinya di refresh aja, nggak usah panik. Nah, nanti dia sembuh sendiri.
Oke. Nah, nanti ada pembaruan juga di mana ada fitur yang namanya komentar ya. Jadi komentarnya itu lebih baru ya. Sebelumnya cuma teks biasa, sekarang bisa rich text. Misalkan ini bold, ini italic, gini. Nah, kalau di save komen, nah nanti di sini muncul. Nah, kayak gini. Pun juga ada di halaman adminnya, juga ada di bagian master file ya, di scroll ke bawah ada comment management. Nah, di sini. Nah, di sini ada keterangannya, title apa, di comment by siapa, isinya apa di sini ya. Nah, teman-teman bisa melakukan delete di sini. Dan memang kalau tidak diperlukan gitu ya, delete bisa. Gitu teman-teman, yang saya tahu ya, yang sudah saya coba di situ. Nah, oke, sekian sampai di sini untuk video tipsnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah.